Ini kita coba pakai Zoom ya. Nanti mungkin 40 menit bakal ini, tapi karena saya cuma mau share sedikit materi, terus kemudian masuk ke yang kita udah mulai yang berkelompok ya, karena saya pengen tahu udah sampai mana kemarin studi literaturnya, terus kemudian juga studi kalau ada yang udah survei, terus walaupun survei by online kan juga nggak apa-apa ya, boleh nanti sesuaiin aja sama laporannya. Terus saya lihat di list ini rata-rata pada ngambilnya Sunda ya, banyak kan ya. Soalnya kan kalau yang di semester kemarin itu dibatasin ya, nggak semuanya boleh nggak boleh ada yang terlalu banyak yang sama. Gimana ya? Jadi apakah kalian ada yang mau ganti? Kan ini banyak kan Sunda tuh sampai ada tuh 2, 3, 4 sama Bali 4 ya, 5 malah Bali itu. Sunda juga 5 ding. Jadi kalau bisa cari yang lain nggak, yang lain? Atau karena memang karena tinggalnya di Bandung atau di daerah Jawa jadi mau ngambilnya Sunda gitu. Karena lebih mengenal, kalau memang begitu ya mungkin nanti saya coba omongin lagi ke koordinator apakah boleh, apakah harus benar-benar bermacam-macam. Tapi kalau saya lihat sih udah lumayan ya, ada Padang, ada Sunda, Jawa, Bali, Padang, Makassar, yang cuma itu aja di Padang, kata-kata Padang gitu misalnya. Kan banyak ya kayak selain Padang yang di Sumatera juga nggak harus Padang, atau karena restorannya banyak kan yang Padang, jadi kan supaya lebih gampang mungkin nyari makanannya ya istilahnya. Coba, tapi kalau misalnya gini kan sebenarnya yang diambil lebih ke lokalitasnya, makanannya bisa adopt yang contoh-contoh yang ada aja. Kalau misalnya agak susah sih karena nggak banyak yang komersil ya kalau makanan daerah itu ya sebenarnya, kalau kita perhatiin dari segi menu akan susah dapatnya mungkin, jadinya nanti untuk kan karena gini, ini efeknya nanti ke kitchennya juga gitu, kebutuhan kitchennya seperti apa gitu. Kalau misalnya kalau memang nggak ada ya sudah deh, saya bolehkan, kayak ada banyak banget yang Bali dan Sunda ya gitu. Kalau misalnya boleh minta kalian pertimbangkan ada ini lain, cuman kayaknya udah pada survei juga kan ya, kalau ngeliat dari listnya. Kita lihat aja nanti, atau harusnya nggak ini ya. So, kalau yang kemarin kan lebih beragam karena digabung sama yang internasional ya, jadi lebih banyak istilahnya banyak pilihannya. Kalau sekarang yang mungkin ya karena sedikit, yang semester kemarin juga kata-kata Sunda, Bali, Padang gitu. Makassar belum ada ya, Adila oke ya. Makassar saya approve, yang lain nanti coba kita lihat. Jawa kemarin juga udah ada. Coba jadi kita ini dulu supaya kan hari ini harusnya udah masuk ke ini ya, udah masuk ke yang belum lihat, udah masuk ke kelompok. Nah nanti kalau misalnya memang ini kan nggak ada Ihsan nih hari ini ya, nanti kita langsung aja ke yang grup 2 kali ya. Ihsan ada nggak? Nggak ada kan ya? Oke, belum siap. Grup 2 langsung kita lihat. Saya share ini dulu ya, share screen sebentar tentang si commercial space. Jadi minggu ini kalau bisa udah fix ada Ihsan, ada semuanya untuk yang pemilihan budaya Nusantaranya, terus kemudian juga udah mulai survei kan, jadi udah ada laporan surveinya. Minggu depan itu harusnya udah masuk di programming ya, kalau nggak salah udah masuk ke programming. Jadi lebih ke kebutuhan, analisis kebutuhan kan dari analisis yang si pengunjung, analisis pengguna, analisis si pemakai juga isinya yang di situ ya, yang kerja di situ. Itu udah mulai dibikin programmingnya, sehingga nanti ada kebutuhan dari aktivitas, kebutuhan, ada analisis kebutuhan fasilitasnya, kemudian nanti terakhir udah mulai minggu depan udah mulai konsep. Jadi minggu ini kita lebih ngomongin tentang ini dulu. Jadi nanti kalau bisa udah fix ya. Bentar. Minggu ini if your camera is not like it, can you please turn on? Yeah, it makes sense. Okay.
sebenarnya kalau misalnya internal komersial udah pada tahu ya. Jadi kita mungkin cuma ngebahas sedikit aja tentang perbedaan apa sih, karena kan rata-rata kafe sama restoran ya. Kalau komersial ini saya lewat aja, nanti saya share di apa. Ini kemarin besar banget filenya, mungkin saya share nanti ke ini aja ya, ke grup ya. Terus ini apa namanya tentang hospital itu ada apa aja? Terus apa namanya hospital itu gimana? Jadi aku nggak kedengeran. Hospitality itu masuknya hotel yang saya bilang kemarin, restoran. Kita kan pakainya restoran sama apa kafe ya. Jadi apa namanya saya nggak perlu apa kalau ngebahas tentang yang lainnya. Kita langsung aja ke restoran, nanti yang lainnya bisa dibaca kalau untuk apa sebagai acuan nanti ketika tugas akhir ya, karena kan nanti istilahnya kan bakal lebih luas pemilihannya kalau nanti udah masuk ke tugas akhir ya. Perancang 5 masuk fasilitas food and beverage. Di sini udah tahu pasti tujuannya adalah makan dan minum, sosialisasi, terus ada aktivitas bisnis, apa namanya kencan ya, sediatin santai dan istirahat. Nah, yang harus diperhatiin suasana yang diinginkan sama rasio penjualan. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang kemarin saya juga nanti mungkin di minggu berapa ya saya bakal share tentang apa namanya hitungan apa namanya rasio penjualan. Jadi istilahnya gini, kan ketika yang bisnis itu kan mau bikin restoran, dia pasti pengennya untung. Jadi nanti ada namanya kayak hitungan apa dari luasan yang kita punya itu efektivitasnya berapa. Jadi kan kalau standarnya itu rata-rata buat restoran itu 70 banding 30% ya. 30% buat apa namanya back istilahnya di kitchen dan lain-lain. Istilahnya kalau yang 70-nya di apa namanya lebih khusus buat diningnya. Jadi nanti dari 70% ini kalian hitung kira-kira apa namanya kalau dibagi 1, saya lupa hitungannya, ada hitungannya nanti dibagi berapa itu harusnya bisa mencakup berapa banyak pengunjung misalnya. Nanti kalau bisa apa namanya kalian apa ngehitung kursinya itu ngedeketin apa namanya hitungan yang itu ya. Jadi kalau misalnya kan gitu kan kita nggak mungkin 70% itu kita pakai buat kursi dan meja aja kan, pasti kan ada kayak misalnya apa namanya spot-spot yang mungkin buat apa namanya buat misalnya buat bukan fungsi dekoratif juga ya, lebih ke apa namanya buat istilahnya elemen estetis lah istilahnya. Buat elemen estetis pasti ada gitu buat di restoran, karena itu juga yang menarik pengunjung buat datang ya. Jadi nanti apa namanya minimal kayak sekitar 75 itu harus tercapai ya. Jadi supaya karena kan istilahnya kalau nanti kalian juga udah apa namanya udah di dunia kerja, nggak hanya keindahan dan apa namanya ke apa namanya desain yang baik dan apa namanya bagus gitu istilahnya, tapi kan juga harus ada efektivitas. Karena itu nanti hubungannya sama si pemilik, karena pemilik pasti kan saya pengennya ngapain saya bikin apa namanya misalnya kalian bikin spot buat apa hiasan atau apa gitu istilahnya. Nah itu apa ngabisin buat fasilitas duduknya gitu istilahnya. Kan itu kan bakal apa namanya mengurangi efektivitas penjualan ya gitu istilahnya. Nanti coba apa namanya diperhatiin juga. Terus ini kalau kita lihat perkembangan bisnis kan makin banyak, yang kemarin saya sempat ngomongin juga yang apa namanya nanti coba kita lihat trennya itu kayak gimana, apalagi sekarang udah ada tren apa GoFood ya, walaupun even namanya restoran yang bukan restoran yang biasa gitu isinya, restoran yang buat apa namanya istilahnya kayak apa sih bukan high class, istilahnya kayak yang lebih ke pun istilahnya kayak apa namanya bukan yang middle, bukan yang restoran standar ya gitu istilahnya, juga apa namanya ada fungsi apa namanya fasilitas GoFood dan Grab itu ya. Ini sejarahnya dulu lihat sendiri. Nah, saya mendingan langsung ke asistensi nanti habis ini ya. Yang penting kalian ada nanti saya share. Terus apa namanya yang berkembang tadi istilahnya dari awal sampai apa namanya sekarang makin berkembang, dari ada banyak macamnya gitu istilahnya. Yang kita pakai lebih ke fine dining, yang untuk sekarang kita bukan restoran apa fast food, bukan restoran apa namanya drive thru juga, kita lebih ke apa namanya lebih ke fine dining, karena
lebih nonjolin nanti buat kalian ngeliatin apa namanya si lokalitas ya. Untuk kafe tetap kafe ya, ini kan saya ngebahas tentang restoran. Terus kemudian apa namanya, ini spesialisasi, kita udah masuk ke spesialisasi tadi, istilahnya apa namanya, ke kafe, terus kemudian sama restoran, dan lokalitas restorannya restoran fine dining. Terus apa namanya, ini lebih ke tujuannya standar ya, udah tahu ya pasti ya. Ini lebih ke keterangannya nanti bisa dibaca lagi sama kalian. Terus ini lebih ke contohnya aja ya. Klasifikasi, spesialisasi, kita kan apa namanya, spesifikasinya ke ini ya, etnis ya, karena kita lebih ke lokalitas tadi juga, di makanan juga menyesuaikan. Contoh plan kayaknya nggak gitu, bacain, saya share yang itu aja deh, yang dari saya. Nah ini apa namanya, untuk ngebahas sedikit mungkin apa namanya, nanti kalian buat buat bikin apa programming ya, saya buat blocking juga. Jadi bagian depan itu biasanya dibutuhkan buat tamu, apa namanya, bagian belakang itu lebih buat staff. Juga nanti apa namanya, aksesnya biasanya nanti kita tergantung juga sama denah. Soalnya kemarin kalau yang di semester kemarin ada denah yang apa namanya, kitchennya di depan. Karena kan sebenarnya hubungannya sama utilitas ya, jadi saya nggak saranin untuk pindahin, karena kan istilahnya agak susah juga buat apa namanya, dia tuh apa si sirkulasi udaranya segala macam gitu istilahnya. Dan apa namanya, mungkin karena juga si konsep si apa restoran yang kemarin itu, yang dipakai denahnya itu lebih ke open kitchen, jadi si kitchennya emang sengaja diperlihatkan gitu. Apa namanya, kan beberapa ada yang restoran seperti itu ya. Jadi nanti coba ketika mengambil denah pertimbangkan juga apa namanya, kesesuaian, misalnya kan konsep saya emang si kitchennya emang pengennya open kitchen gitu. Jadi cari denah yang emang apa namanya, nanti pilih denahnya yang emang mendukung ya istilahnya buat bikin open kitchen. Terus nama restoran namanya standar ya, nanti kan juga bakal tahu dari apa namanya, yang udah kalian survei fasilitas yang ada dari analisis pengunjung sama pengguna. Terus ini dapur komersial. Nah ini dapur komersial nanti kita bakal ngebahas lebih dalam ketika udah masuk ke minggu 4 kalau 5 kalau nggak salah. Nah kita ngebahas tentang the kitchen-nya. Ini apa namanya, buat kebutuhan apa namanya, ininya nanti ada pesanannya berapa, baiknya buat kitchen ya ini ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi, tapi mungkin ini agak kurang apa, ngebantu buat nerangin, ini lebih apa namanya, materi aja. Nanti mungkin dibaca kalau yang saya punya kayaknya lebih jelas deh tentang kitchennya. Tunggu ya. Ini tentang kopi, apa namanya, coffee shop ya. Jadi lebih, karena kan lebih banyak buat interaksi sosial, biasanya buat kata-kata dipakainya buat ngobrol ya, buat apa namanya, duduk-duduk sambil apa namanya, lebih lama, jadi intensitas aktivitasnya itu biasanya lebih lama dibanding restoran, karena mereka lebih buat ngobrol ya. Kalau restoran kan fokusnya ke makannya gitu. Jadi biasanya orang juga akan milih kalau misalnya dia mau duduk lama, biasanya lebih milih coffee shop dibanding restorannya. Ini namanya ada display biasanya. Kalau misalnya coffee shop bedanya sama restoran, kalau restoran kan dia nggak akan ada display ya. Kalau misalnya coffee shop rata-rata display yang dimana biasanya itu ada cake apa namanya yang bisa menarik perhatian si pengunjung untuk beli ya. Biasanya ada apa bakery juga rata-rata. Jadi emang diperlihatkan biasanya kalau buat coffee shop bedanya itu. Terus pencahayaan juga biasanya apa namanya lebih ini ya, lebih soft dibanding restoran ya. Kalau restoran lebih full apa lighting ya biasanya ya. Nanti coba kita lihat. Ya, nanti dibaca-baca aja sama kalian karena waktunya buat terangannya nggak banyak. Saya share nanti. Kayaknya ini lebih ke ini soalnya bukan pointer, jadi apa namanya, kayaknya lebih enak kalian untuk baca sendiri. Ini hasil saya lewat aja buat nanti kalian apa namanya, ketika nanti udah
Makancang 5 mungkin lebih ini ya, lebih cocok kalau kalian milih yang lain, karena kita kata-kata cuma restoran sama kafe aja. Ada semuanya, nanti saya share di grup aja ya, karena filenya besar banget. Itu aja. Paling jadi minggu ini kita asistensi lebih ke hasil survei sama kalian nerangin apa yang kalian dapat, nanti mungkin saya kasih masukan. Kita mulai per kelompok aja ya, karena kayaknya lebih nyaman buat kalian juga. Sama berarti minggu ini tugasnya sudah mulai, habis ini kita masuk ke konsep ya. Istilahnya nanti coba pikirin lagi konsep apa yang mau diambil, nanti kita bahas lagi, kita asistensikan di minggu depan gitu buat konsepnya. Kayaknya ada yang juga ada tentang arsitektur vernakular, hubungannya sama nanti kalau kalian mau misalnya mau masukin ke ini ya, ke konsep ya. Nanti mungkin kangen di minggu depan kali ya ini ya. Ke kalau misalnya mau ngambil ke konsep ini tambahan ya, istilahnya kan kita lebih ke lokalitas, cuman ini kita mau ngambil cenderungnya kemana nih gitu, walaupun kita punya konsep lokalitas tadi. Karena kita denahnya juga belum ada fix dari ini ya, belum banyak. Coba saya tanya ke koordinator untuk denahnya, apakah udah bisa di-share atau belum. Itu aja paling kalau dari saya hari ini yang jadi yang hari ini asistensi ada kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 ya. Jadi nanti yang besok kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6 dan 7 itu mulai dari jam 7.30 ya kita mulai. Saya ngelihat dari hasil ininya kalian survei. Ini kalau misalnya nanti link Zoom-nya tetap sama ya. Karena kan kalau Zoom saya kemarin bilang saya bisa lebih ngasih komen lain-lain lebih gampang nyoretnya, tapi kita, mungkin kalau di konsep kan belum ya gitu, belum terlalu banyak bakal ngasih masukan dari coret-coret. Nanti kita lagi coba dulu aja ini sebenarnya kita trial efektif nggak, karena kan harus masuk ini kan 40 menit harus keluar lagi, harus masuk lagi. Nanti kalau misalnya nggak, nanti saya coba cari cara lain, mungkin di-share di Google Drive, dan saya bisa tetap coret-coret di sini dan di-share di data gitu. Itu aja paling. Jadi boleh udah dimulai ya, yang mau asistensi, yang hari ini asistensi Ihsan grup pertama, yang lainnya nanti boleh live dulu, tapi saya capture dulu ya buat evidence sebentar. Halo Bu. Iya. Boleh di skip dulu Bu, saya kan dulu. Oh gitu. Enggak ya. Tapi enggak apa Ihsan, maksudnya saya pengen tahu aja update-nya Ihsan sampai mana segala macam, enggak harus present, cuman saya pengen tahu supaya saya tahu update-nya kalian tuh udah sampai mana, juga ada kesusahan, misalnya kesulitannya di mana, apakah Ihsan nanti dari segi surveinya saya nggak bisa atau gimana gitu. Jadi tetap ya, walaupun kalian gini, karena saya pengennya tahu kemajuan kalian. Jadi kalau kalian misalnya gini kan, yang sepengetahuan saya gini, biasanya kalian belum ada yang mau ditunjukin, kalian nggak mau asistensi gitu, istilahnya kayak belum ada yang mau, tapi saya pengen tahu update dari kalian, karena istilahnya gini, kalau kalian semakin hilang akan lost makin ke minggunya. Jadi kayak yang pengalaman dulu, kalau misalnya udah sekali nggak asistensi, besokannya nggak asistensi lagi gitu. Jadi kalau saya maunya jadi kita bukan asistensi apa yang udah kalian kerjain, tapi lebih ke sharing juga ke saya kalau misalnya ada kesulitan. Kayak misalnya saya waktu itu pernah anaknya udah nggak asistensi berapa kali gitu, ternyata dia punya kesulitan laptopnya kenapa jadi nggak bisa gambarnya nggak bisa, padahal kan kalau diomongin sama saya mungkin ya udah pakai gambar manual. Jadi saya lebih pengennya kan open ya, jadi istilahnya gini, karena kan gini, kalau misalnya kita kan sekarang online,
problemnya online, terus udah gitu saya nggak bisa lihat kemajuan kalian tiap minggu kalau misalnya kalian nggak apa namanya nggak kasih lihat ke saya gitu, nggak kasih tahu. Makanya saya bikin jadwal supaya kalian tetap datang di tiap minggunya sekali aja, apa namanya, walaupun apa namanya harus kan 2 kali ya. Jadi istilahnya yang penting update aja gitu, ada kesulitan apa dan apa namanya. Makanya saya kemarin bikin circle kecil supaya kalian juga lebih nyaman ketika saya sama teman-teman juga gitu. Terus si Ihsan apa ya, jadi kita mulai aja. Yang lain boleh leave dulu, nanti yang kelompok 2 menyusul setelah Ihsan ya. Itu aja paling dari saya. Nanti apa namanya, yang besok juga langsung join aja ya, kayak gini ke link Zoom yang sama. Sok mangga tuh. Belum capture ya. Kalau studi literaturnya Bu dipresentasiin atau enggak? Enggak apa, nanti pokoknya saya nggak santai ya. Gitu. Oh ya, bentar. Yang lain Jadi boleh. saya mulai dari tadi dulu ya, baru nanti hasil survei. Gitu. Ya. Yang lain boleh live dulu, nggak apa ya. Saya nggak bisa pakai breakout kalau bukan ini. Nanti join lagi setelah apa lagi jamnya yang di list ada kan di apa namanya yang saya share di apa namanya di LMS ya, ada ya, kalian lihat kan apa namanya buat kelompok 1 nanti 8+5. Jadi mungkin nggak apa yang kelompok 1 langsung join aja, nggak apa ya Ihsan ya, nggak masalah kan Ihsan ya? Iya, nggak masalah. Sama yang kelompok 1 tetap stay ya, biar kita langsung juga. Gitu. Sok yang lainnya boleh leave dulu. Share screen bertanya. Kenapa siapa? Izin bertanya Bu. Mangga. Kalau untuk hasil laporan wawancaranya itu per kelompok outputnya per kelompok 1 atau 1 orang 1? Jadi kan sebenarnya gini, apa tugas itu udah masing-masing ya nanti jadi istilahnya. Tapi kan kemarin saya minta kalian apa namanya wawancaranya bisa barengan gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya karena kan gini, mungkin satu grup satu kelompok akan beda-beda ya, kayak tadi ada yang Sunda, ada yang apa? Ada yang Jawa. Mungkin nanti kan gini kan, selain studi survei yang kalian survei ke restorannya sendiri, terus apa namanya misalnya ke restoran Sunda nih, Fahmi restoran apa sih Sunda misalnya? Fahmi apa ya? Bali Bu. Bali. Nah teman-temannya Bali semua ya? Iya. Enggak. Nah kalau misalnya ada yang Bali terus ada yang Jawa kan gini, Fahmi kan berarti kan surveinya tentang Bali nih. Apa namanya yang mungkin yang teman-temannya Jawa, jadi kan akan beda ya hasilnya ya gitu. Jadi apa namanya saya minta sih perorangan untuk survei hasilnya, walaupun kan surveinya barengan gitu. Jadi laporannya tetap masing-masing gitu istilahnya. Karena kan menyesuaikan sama apa yang kalian apa namanya sebenarnya udah masuk ke apa namanya personal ya istilahnya, kayak misalnya kamu maunya bikinnya Bali. Terus konsep kamu Balinya kamu sama Balinya teman kamu pasti beda kan, nggak mungkin sama. Misalnya saya pengen konsepnya Balinya seperti apa nih, makanya kamu cari-cari mungkin ketika survei nyari restoran Bali sama-sama restoran Bali, lihat dari makanan, dari kegiatan segala macam. Tapi mungkin kamu cari survei online-nya sesuaiin sama konsep yang kamu punya, yang kamu mau bikin gitu. Karena kan pasti beda-beda ya gitu. Apa namanya masing-masing keinginan bikinnya kayak gimana pasti beda. Gitu. Oke ya Fahmi ya. Bu, satu lagi Bu, yang kelompok saya tuh kelompok 4 agak kesulitan soalnya kan kemarin baru ACC sama LAA-nya ya Bu, surat surveinya. Oh iya, nggak apa pokoknya jadi gini, kalau misalnya memang ini kan sebenarnya hasil survei sampai minggu depan ya saya minta ya. Jadi apa namanya saya kasih 2 minggu karena saya tahu pasti kesulitan buat survei namanya sudah gitu, makanya sekarang mungkin kalau kalian udah survei yang bisa dulu kayak misalnya apa namanya survei online gitu istilahnya itu apa namanya, jadi udah mulai dicicil gitu istilahnya, maksud saya 2 minggu ini tuh gitu. Nanti kalau misalnya minggu ini namanya pokoknya gini, Fahmi besok kan ketemu saya ya buat asistensi, nanti laporan aja apa sampai mana kesulitannya apa, nanti kita lihat di minggu ini apa sampai minggu depan apa namanya buat nanti ketemu lagi gitu istilahnya, nanti kita dibahas ketika pertemuan kita ya. Fahmi ya. Baik, terima kasih Bu. Sama. Kalau gitu langsung Ihsan aja. Yang lain boleh leave ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nanti sama kelompok 1 boleh stay supaya nggak bolak-balik. Ini Bu, share screen-nya masih di. Jeleknya ini nih kalau Zoom ada ya. Tunggu, settingnya di mana sih meeting ya? Biasanya ada.
Ini deh, kalau nggak salah. Besok enggak. Ihsan itu Sunda ya. Ihsan udah lebih ke restorannya ya. Tentang restoran, terus standar ya. Nggak ada, Bu. Ada. Ya, saya mulai dari studi literatur dulu ya, Bu, ya. Nggak apa, Ihsan nggak usah presentasi Sebelumnya sih. mohon Saya mau lihat aja di next aja dulu. Saya pengen tahu apa udah sampai mana Ihsan di literatur kan harusnya ini tinggal saya saya juga baca ya sob. Nah, kunjungan restoran. nah ini apa namanya yang kemarin saya minta fokusnya langsung ke ininya aja apa namanya ini survei, Bu. 10 menit lagi apa namanya misalnya kayak gini Ihsan kan apa namanya di literaturnya lebih pengennya apa nih kafe atau restoran. Nah itu udah langsung fokus aja yang mau di apa yang mau dibikin. Jadi kalau ini kan lebih nyari data ya gitu, data semuanya kamu masukin nih yang apa namanya yang jadi langsung fokus ke yang emang apa namanya Ihsan mau bikin. Jadi dari segi restoran kebutuhannya dia tuh apa jenis yang mau diambil apa langsung pengertiannya. Terus dari tadi kemudian juga udah langsung ke apa namanya misalnya to di ergonomi buat restoran aja jadi nggak kemana-mana karena ini yang jadiin basicnya Ihsan nanti buat dibikin ke desain. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya apa namanya Ihsan masih pakai ada fine dining, ada cafe, ada ini kan jadi apa namanya ini mah mendeskripsikan semua tempat makan ya istilahnya gitu jenis restoran. Yang saya minta lebih udah fokus ke apa namanya yang mau dibikin sama Ihsan. Jadi nanti hilangin aja fine dining yang fine dining masuk ya. Yang kafenya mungkin kan restoran fine dining gitu istilahnya mau pakainya seperti itu. Jadi supaya ngerti apa yang mau dibikin gitu. Jadi bukan jadi apa ngelebar apa namanya nyari tentang kafe lain-lain nanti dihilangin aja sama Ihsan ya. Kemudian tadi juga ergonomi juga udah yang lebih ke restoran yang mau dipilih misalnya apa namanya kata-kata buat apa namanya buat tempat duduknya buat restoran fine dining itu berapa sih ukurannya gitu misalnya kayak gitu sirkulasinya harus berapa karena kan beda sama restoran biasa ya gitu biasanya dia lebih luas emang butuh apa karena faktor eksklusivitasnya lebih tinggi lah dibanding yang lain gitu istilahnya. Nanti apa namanya coba sama Ihsan dipilih lagi yang emang fokus ke ininya ya. Benar. Berarti langsung ke hasil survei aja. Bu, langsung ke hasil survei ya, Bu. Bu, suara saya kedengaran, Bu? Halo? Cek. Ya. Untuk restoran yang pertama yaitu restoran Raja Sunda ya, Bu ya. Nama restoran Sunda, kemudian lokasinya Ibunya lagi pergi sebentar kayaknya. keluar ya, barusan ya. Yang dulu aja. Saya lagi exam soalnya. Tadi saya mana Iksan? Iksan ini kayaknya bakal mati 6 menit lagi nanti nggak apa cek Iksan dulu aja.
Jadi apa yang studi ininya Ihsan? Studi surveinya boleh di-share lagi? Ya, tunggu ya. Ya, survei. Survei. Sebetulnya saya ada beberapa restoran, cuman ini baru satu, itu restoran Raja Sunda ya. Iya. Letaknya di Junan atau Pasteur ya. Jadi berarti Yang nanti yang bakal operasional. diisiin sama Ihsan lebih ke operasionalnya gitu ya Ihsannya, buat ngebantu Iya. apa? Nah, stop. Lanjutin Betul. lagi. Operasional setiap hari pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Ini jenis restorannya fine dining. Itu restoran dengan full service yang memiliki kategori hidangan menu yang spesifik. Jadi khas Sunda ya. Kemudian restoran tipe ini memiliki dekorasi high taste dengan staf yang terlatih dan berpengalaman. Juga biasanya menggunakan seragam formal. Kemudian analisa potensi permasalahan site. Letak restoran ini berada di tengah kota, namun terletak di jalan lintas satu arah, sehingga sedikit sulit mempersulit tamu untuk datang. Jadi jalan Pasteur itu satu arah ya. Jadi tidak bisa, pengunjung itu kesulitan kalau ada misalkan mereka berada di seberang jalan dari restoran tersebut. Soalnya kalau muter bukan juga satu, dia sebenarnya bukan satu arah, apa sih istilahnya? Nggak ada istilahnya dia ada pembatas jalan ya, bukan satu arah sih, kan sebenarnya jalannya dua arah tuh sebenarnya Mah ya gitu. Cuman apa namanya, dia tuh nggak apa, ada pembatas jalan tengahnya itu sebenarnya ya, itu bukan satu arah, jadi sebenarnya apa ya? Kalau Junjunan dua arah, ada pembatas jalan. Kalau jadi nggak bisa dari yang kanan nggak bisa langsung ke kiri gitu, yang kiri langsung ke kanan, bisa seperti itu. So, fasadnya mengarah ke jalan ya, emang dia bos. Vegetasi itu bagus itu, bukannya vegetasinya agak udah mulai gersang ya, agak sebenarnya bawah kan ya. Vegetasi di daerah apa sih lokasinya si Raja Sundanya ya yang dibahas ya. Iya. Sip. Jadi nanti ditambahin aja vegetasi apa namanya di area, karena gini kan kalau misalnya tadi kan ngomongin site ya, lokasinya ini kan lebih ke general nih gitu istilahnya. Kalau vegetasinya berarti yang lingkungan dekat-dekat si tempat apa di kompleks, bukan kompleks nih, di lokasi tempat si Raja Sunda ini apa namanya vegetasinya cukup bagus. Nah jangan cukup bagus aja Ihsan, kalau memang nanti gini, karena kalau nanti kalau di tugas akhir tanya vegetasi cukup bagus maksudnya apa gitu istilahnya. Nah dari sini mungkin apa namanya dari sisi apa namanya buat penahan debu gitu istilahnya, dari sisi tanamannya aja nih yang dia pakai gitu istilahnya, itu udah lebih detail lagi. Mendingan kalau misalnya nggak detail nggak usah dimasukin ya kan ya. Ini buat masukan nanti ketika tugas akhir juga ya, karena apa namanya kalau gini kan ngambang nih vegetasi cukup bagus dari sisi apa nih gitu, pendapatnya Ihsan sendiri atau gimana, nanti kita coba diinin lagi di kalau mau di apa namanya diperdalam atau mungkin dihilangin aja kalau memang apa namanya, kita kan gini, kita kan interior nggak terlalu banyak analisis ke apa namanya ke bagian luar ya, jadi itu mungkin nanti bisa ambil dari data dari si arsiteknya ya istilahnya. Lanjutin lagi cahayaan, spek pencahayaan, akustik, dan penghawaan. Pada siang hari, bangunan mendapatkan cahaya yang maksimal dari matahari. Dan dengan banyaknya jendela, ventilasi, dan bukaan yang pada bangunan ini memudahkan cahaya untuk masuk. Kemudian penghawaan. Restoran ini didesain dengan konsep penghawaan alami, sehingga kondisi site dari bangunan ini sesuai, sehingga menghasilkan hawa yang cukup sejuk dan sesuai. Kemudian akustik, restoran ini tidak memiliki treatment khusus peredam suara, namun penggunaan material sebagian besar kayu dan letak bangunan yang cukup yang jauh dari dekat ya harusnya. Ini membantu agak ke bawah, jadi cukup mereduksi pantulan suara dari luar. Kemudian analisa aktivitas manajer, karyawan, dan pengunjung. Ini sirkulasi manajer. Jadi manajer itu pertama datang, kemudian absen, dan memeriksa semua bagian sebelum melakukan aktivitas kerja. Kemudian briefing, seluruh karyawan
briefing yang bertugas itu melakukan evaluasi yang terjadi di hari sebelumnya dan performa kerja sesuai job desk sekaligus mengawasi kinerja karyawannya. Kemudian manajer memeriksa sebelum pulang mereka memeriksa keuangan masuk pada hari tersebut dan juga memeriksa bagian dapur sebelum pulang. Nah, ini restoran ini memiliki kurang lebih 28 karyawan. 1 chef bagian bumbu masakan, bagian masak-masakan, 4 bagian bantu chef masak, 2 officer, 2 supervisor, 1 head kitchen, 7 kitchen, waiters, dan pantry. Sebetulnya bahannya masih ada Bu, cuman baru disusun. Oke, baru sip. Jadi lumayan udah dapat ya sebenarnya kalau kita lihat dari surveinya kan. Jadi nanti punya bayangan berarti ada 28 karyawan yang dibagi berapa shift nih gitu. Jadi kebutuhannya apa aja ya tadi nanti 7 waiters. Ini satu kali apa? Satu shift atau gimana? Ini bakal mati nanti join lagi ya. Tinggal 1 menit lagi. Apa namanya? Maksudnya dia dibagi satu shift atau apa namanya istilahnya full. Karena kan dia jam 10 sampai jam berapa tadi? Sampai malam ya, jam 9 ya. Biasanya dibagi 2. Jadi apa namanya istilahnya udah dapat datanya sebenarnya itu yang nanti bakal dipakai sama Ihsan buat perancangan ya. Jadi kan gini apa namanya itu lebih ke data fisik kayak istilahnya kayak apa namanya tadi ada si manajer segala macam. Jadi kan kita kan Ihsan nggak ngambil Raja Sunda aja tapi ngambil apa namanya buat nanti jadiin apa namanya standar aktivitas yang bakal ada diikutin istilahnya karena kan restoran Sunda juga ya sama dari segi makanan dan lain-lain gitu istilahnya. Jadi buat acuan aja. Jadi nanti Ihsan tinggal lanjutin aja apa namanya tadi surveinya lebih ke apa namanya istilahnya analisis tadi udah aktivitas sudah ada ya. Udah jelas, tinggal nanti dari aktivitas itu kan muncul tadi yang kebutuhan fasilitas satu-satu sama Ihsan dilihat tadi briefing dia butuh apa sih dari segi fasilitas. Oh butuh ruangan ukurannya berapa, oh dia bisa pakai ruangan apa nih gitu sih, ruangan restorannya tiap pagi sebelum mulai kerja gitu istilahnya ada briefing dulu gitu istilahnya itu di mana jadi kan bakal ada kebutuhan yang muncul ya kayak tadi ketika manajer namanya ngitung penjualan segala macam dia berarti butuh apa gitu kan. Jadi nanti sama Ihsan dilihat satu-satu dia kebutuhannya apa. Nah dari hasil apa yang kemungkinan terjadi sama si aktivitas pengunjung sama pengguna itu yang owner dan lain-lain ya dan staff dan lain-lain gitu istilahnya kan akan muncul fasilitas. Tapi nanti Ihsan bandingin lagi sama akan gini ketika survei kan Ihsan juga lihat ada fasilitas apa aja sih misalnya ada kursi, meja segala macam terus ada ruang ada service counter atau apa gitu istilahnya. Nah itu dibandingin lagi sama hasil analisisnya Ihsan. Jadi kurang lengkap nih yang saya punya misalnya dia ada apa yang belum ada. Jadi ketika kalian bikin survei jadi ngebandingin juga sama yang kalian ketika istilahnya temuin ya gitu istilahnya. Jadi jangan ya udah hasil survei udah beres dapatnya ini aja tapi kita
nggak analisis dari sisi kebutuhan, karena kan kadang-kadang ada sesuatu yang terlewat ya gitu. Nah, coba sama Ihsan didetailin lagi. Nanti mungkin saya mungkin di merancang 3 udah dapet ya kemarin yang apa namanya, yang saya juga pernah share di merancang 3 sebelumnya yang tentang apa namanya kebutuhan fasilitas, udah gitu apa aja analisisnya. Kemarin juga kayaknya saya share di grup juga kan ya, apa namanya yang kayak laporan-laporan tingkat sebelumnya, yang apa namanya analisis kebutuhannya dari segi apa namanya pengguna, fasilitasnya apa aja, terus kemudian ukurannya, sirkulasi. Jadi nanti buat memudahkan kalian juga untuk kira-kira gimana sih cara ngebagi si zoning blockingnya gitu istilahnya. Jadi jangan apa namanya yang saya lihat sampai sekarang itu si data yang udah kalian bikin dari awal, dari apa namanya, dari segi analisis begitu ada hitungan, tapi itu nggak diterapin denah gitu istilahnya. Kan kalau misalnya itu buat apa gitu istilahnya, karena kan gini, ketika kalian apa namanya ngebuat zoning blocking, ngebuat denah itu kan pasti kan ada base-nya, kenapa nih saya butuh ruangan berapa gitu istilahnya, ada hitungannya. Jadi ada datanya yang memang kuat kalau saya memang butuh ruangan sebanyak ini gitu, seluas ini kayak gitu. Itu ya nanti ya Ihsan dilanjutin kalau gitu ya, berarti Ihsan udah oke. Tinggal lanjutin apa namanya analisisnya ya. Si analisis apa fasilitas ya, kebutuhan fasilitas. Sip. Oke. Udah oke ya. Nanti mungkin ini itu kan baru dari satu apa restoran ini ya yang disurvei ya. Itu surveinya online atau langsung datang kemarin? Langsung sih Bu. Langsung ya. Jadi coba Ihsan cari di internet, kan itu kan lebih ke yang apa namanya yang Ihsan lihat lebih ke dari sisi apa namanya fasilitas, aktivitas lebih ke arah situ ya. Tapi belum lihat dari desainnya juga enggak terlalu banyak, jadi lebih saya lihat analisisnya lebih ke site penggunaan penggunaan materialnya kayu segala macam. Tapi Ihsan belum apa namanya belum dapat yang kayak misalnya itu apa sih gitu misalnya restoran Sunda kata-kata kayak gimana sih, belum dapat itunya. Coba nanti Ihsan PR-nya nih bu minggu ini cari di internet, mungkin kan nggak harus datang lagi ke tempatnya ya, di internet cari apa namanya beberapa restoran Sunda. Nah itu Ihsan lihat dari segi desainnya dia apa namanya biasanya apa sih yang dipakai gitu istilahnya. Karena kita gini, walaupun nanti Ihsan bikin sendiri dari segi lokalitas yang mau dipakai, kan kita kan gini, ketika orang bikin restoran Sunda kan dia pasti punya apa namanya pertimbangan kenapa sih restoran harus seperti ini gitu istilahnya. Misalnya penggunaan apa namanya saung gitu ya, kenapa sih gitu kata-kata pada pakai gitu. Coba nanti Ihsan bikin analisis dari segi itunya juga ya, jadi nggak cuma dari si aktivitas segala macam. Coba lihat apa namanya perbandingan, nanti apa namanya yang buat bisa mempengaruhi desainnya Ihsan maunya kayak gimana. Itu sih ya tambahan PR-nya Ihsan ya. Saya mau nanya dulu boleh? Sok nggak? Ini kan ada satu restoran juga yang mau saya survei, bahkan udah disurvei, cuman pas masuk ke dalam restoran itu di tengah-tengahnya itu ada kolam Bu, dan pinggirnya dia ada saung-saung kecil gitu. Jadi pelanggan itu makan di saung-saung itu gitu. Nah itu kira-kira termasuk satu bangunan atau gimana? Boleh nggak? Kalau kemarin kan apa namanya gini, sekarang gini konsepnya nanti kan itu kan hasil surveinya Ihsan nih. Oh biasanya kalau di restoran Sunda bisa pasti ada saung, walaupun dia mau indoor mau outdoor pasti dibikin konsep seperti itu nih misalnya. Nah itu yang bakal Ihsan misalnya saya mau nerapin itu tuh apa namanya, karena memang apa namanya kebiasaan orang Sunda dulu gitu, misalnya kayak misalnya di kebun ada saung buat emang makan siang gitu. Jadi kayak istilahnya itu kayak kulturnya gitu, istilahnya kayak gitu yang Ihsan mau bawa gitu. Nah nanti kalau Ihsan mau bikin seperti itu apa namanya ketika kita punya denah disesuaikan sama denahnya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya tadi Ihsan nanya apa namanya bagian dari interiornya dan arsitekturnya, karena kan dia satu restoran ya, itu ya termasuk jadi istilahnya kalau memang itu kan konsepnya dia ya. Jadi nanti kalau Ihsan kenapa? Kalau hanya untuk bahan survei, analisa survei tidak apa-apa dimasukin gitu. Yang restoran outdoor? Nggak apa-apa kan gini apa namanya yang kita ambil kan gini restoran Sundanya gitu. Walaupun dia indoor maupun outdoor kan kita jadiin bahan pertimbangan kita gitu istilahnya buat jadiin apa ya istilahnya
studi literasi dan studi ngelihat oh kayak gini nih restoran Sunda gitu, yang saya bisa terapin apa walaupun dia ya gitu. Nggak apa sebenarnya Isan, karena itu kan memperkaya nanti ke kamunya juga itu istilahnya buat hasil yang dapat gitu istilahnya. Oh, ternyata saya bisa ngegabungin nanti buat indoor sama outdoor gitu istilahnya, misalnya bagian yang indoor, yang desain indoor saya masukin ke outdoor, masukin ke indoor gitu misalnya, kayak gitu kalau punya konsep seperti itu gitu sih ya Isan ya. Baik Bu, kasih. Lanjutin ya. Sama-sama. Sekarang berarti kelompok 2 ini rada ngaret, nggak apa-apa ya. Saya boleh live Bu? Boleh. Boleh Isan, thank you. Kelompok 2 itu ada sama-sama ya. Sok mangga, langsung boleh. Tadi saya lupa kan tadi karena mati. Sok boleh. Udah bisa kan ya? Udah. Yang general ya berarti ya. Untuk restoran. Nggak apa, berarti kan sekalian. Definisi restoran, oke udah fokus ya ke restorannya. Terus oke, sejarah nanti saya baca lagi nanti sebenarnya. Nah, ini yang klasifikasinya nanti ini aja atau mungkin kan belum punya konsep arah mana mungkin ya klasifikasi restorannya, karena kan ada yang specialty, walaupun kita nanti ada fine dining, lebih ke fine dining arahnya, tapi kan sebenarnya bolehin family type restoran juga termasuk ya gitu isinya. Specialty restoran tadi kan masuknya tadi yang lebih masakan apa itu juga masuk. Kalau snack bar atau milk bar kayaknya ini lebih ke ini dihilangin ini yang ini, karena kita pakai aja yang bakal dipakai sama kalian sebagai literatur ya, namanya studi literaturnya mau kayak gimana nantinya. Yang staff dihilangin aja. Terus nextnya ada apa? Ini restoran formal kan, kita pakai formal ya, standar ya. So nextnya formal. Kita kan lebih ke formal kan ya, kita nggak pakai yang informal kan ya? Yang nggak ada yang cuma standar ya. So nextnya coba baca lagi deh. Kajian, kita nggak pakai yang ini, dihilangin aja nih, karena nanti kan ini bakal jadiin sama kalian jadiin apa ya, base buat bikin desain ya. Kalau terlalu banyak istilahnya yang kalian nggak masukin kan semua restoran kan lebih ke kafe dan lain-lain, ini dihilangin aja yang Ijit dan teman-teman. Karena yang dipakai aja pokoknya gini, yang dipakai sama kalian buat izin studi literatur, jadi supaya nanti ketika kalian jadi punya panduan gitu istilahnya, udah langsung fokus ke restoran yang kalian mau bikin gitu. Jadi nggak nanti harusnya ada nanti kan jadi rancu nih, saya mau bikinnya apa, nanti tiba-tiba masukin live music, karena biasanya kalau misalnya di kafe ada gitu kan, padahal kalian lebih ke restoran karena di sini ada gitu, takutnya kayak gitu. Jadi fokusin aja ke yang kalian mau bikin aja, ke restoran yang specialties, terus family restoran tadi lebih ke fine dining gitu istilahnya, lebih ke situ aja. Jadi jangan terlalu luas ya ininya si literaturnya, yang difokusin yang mau dibikin. So nextnya ya standar ya ini. Oke, ini kan berarti masuk ya. So nextnya berarti yang coffee shop, cafeteria, sama kantin dihilangin, karena ini kan jadinya tentang ngomongin tentang apa aja sih yang ada di industri food industry gitu istilahnya. Kalau ini ya jadinya ya, jadi bukan lebih ngomongin apa yang kalian mau bikin.
yang saya minta lebih ke fokus aja ke yang kalian mau bikin aja gitu istilahnya. Jadi kecuali apa namanya memang saya mintanya gini, kalian cari tahu tentang segala jenis restoran gitu istilahnya, ada gitu. Tapi kan kalau ini kan saya pengennya kan udah punya base ketika nanti bikin desain, oh saya tuh harus bikin yang seperti apa. Jadi semua definisi tentang restoran yang kalian mau bikin itu kalian masukin di sini. Kalau ini kan jadi ngelebar ya, ada coffee shop, ada cafeteria, ini dihilangin aja. Jadi fokus ke restoran yang kalian mau bikin gitu. Karena kita kan lebih ke arah sini ya, a la carte, terus tadi apa yang tabel de l'hotel. Tabel de l'hotel ya di sini bacanya. Continental tadi apa? Continental restoran. Tadi nextnya. Nah ini kan berarti enggak ya, ini juga enggak. Incentive juga enggak, dia lebih ke restoran apa, lebih ke toy biasanya juga, grill room juga kita nggak masukin ya, karena ini lebih ke apa namanya, biasanya kita kayak all you can eat itu ya. Nah, itu kan kalau ini interval, ini juga enggak, jadi nanti yang enggak memang enggak masuk dihilangin aja, karena ini kan jadi kayak apa namanya, lebih ke restorannya ya gitu istilahnya. Kita fokus aja ke restoran yang mau dibikin. Ini kan jenis-jenis restoran apa, karena kita nggak akan bikin fish and chip shop, nggak akan bikin diskotek, juga nggak akan bikin cafe ini kan gitu. Itu yang tadi aja yang dipakai, yang lebih ke tabel de l'hotel sama tadi yang fine dining ya kalau nggak salah ya. So next-nya. Nah ini kayak ini specialty restorannya. Jadi apa namanya, definisi-definisi yang bakal kalian pakai di restoran kalian yang dimasukin di studi literatur. Ini nggak usah nih kayak misalnya apa, kita kan nggak ini ya, nggak mungkin kalau teras restoran yang biasanya yang saya pernah kemarin bilang apa namanya, emang apa dibuka di kayak di pinggir-pinggir di apa namanya, di kalau di Paris, di Perancis itu kayak di apa, di trotoar gitu kan ya istilahnya kayak gitu, dan emang so pakai kan gitu jalannya. Nah, ini kan kita nggak pakai gourmet, mungkin dipakai ya karena kita lebih ke makanannya, lebih jenis makanannya kalau gourmet. Cafe ilangin, ini ilangin, creperie juga kita kan enggak ya, ini ilangin karena dia base-nya ke Prancis ya, creperie, cafe dan lain-lain. So next-nya. Jadi pokoknya dipakainya sama ini sama kalian yang kelompok kalian pakai aja gitu sih. Kayak family restaurant kan mungkin ada yang mau pakai nih misalnya apa dimasukin. Terus main dining room ini berarti kan apa namanya, lebih ke apa apa ya istilahnya, jenisnya ya gitu istilahnya. Dan kalian coba lihat lagi yang mau kalian pakai yang ke arah mana gitu. Jadi kalau yang nggak dipakai mah dihilangin aja, karena jadi nanti ngebingungin buat kalian juga apa namanya, ketika mau bikin restoran, saya base-nya kemana nih gitu, kalau misalnya terlalu luas ya yang kalian masukin gitu. Next-nya. Oke, ini kegiatannya ya. Kalau gini, kalau saya saranin kan gini, ini kan juga buat nanti kalian ya, apa buat jadiin apa namanya, ketika kalian ngebantu analisis kegiatan yang ada di restoran, kalau mau dibikin pointer aja lebih gampang, kayak misalnya apa namanya, ini kan berarti ini keterangan ya, apa namanya, nggak dibuka 24 jam. Sebenarnya kan, apa namanya, ini kalau kita ngomong ini, intinya cuman tidak dibuka 24 jam, terus apa namanya, kalau logisnya udah pasti ada waktu saat dibuka sama ditutup, jadi itu nggak perlu di 24, apa namanya, tidak 24 jam. Terus kemudian, apa namanya, persiapan restoran, terus ada pointer lagi, kebersihan restoran, kondisi udara, kelengkapan, jadi lebih bagus kalau pointer supaya nanti kan juga ngebantu kalian kalau ini kan jadi apa namanya, paragraf ya gitu. Istilahnya ketika kita lihat inti-intinya cuman apa sih ini, apa namanya, kebersihan, kerapihan sama kesiapan misalnya. Sama restoran dibuka berarti ada apa aja nih gitu istilahnya. Ini kan kayak ini kepekaan ini kan kayaknya sebenarnya nggak terlalu apa ya. Jadi menciptakan produk apa namanya, lebih ke arah, lebih ke pengertian ini ya, apa namanya, pelanggan dengan laba tertentu segala macam. Jadi apa namanya,
persiapan fisik. Jadi lebih ke aktivitas sama di restoran dibuka ada apa aja sih gitu, misalnya pointer aja gitu. Kalau mau kalau ini kan meninggalkan restoran berarti ada apa, membersihkan ruangan sama menutup hingga apa namanya tim kerja selesai gitu, misalnya. Jadi lebih ngebantukan juga nanti apa aja sih kegiatannya gitu, supaya nanti ketika kalian bikin juga udah langsung apa namanya gampang, nggak harus baca-baca dulu satu-satu, ini kan nggak kelihatan intinya ya gitu istilahnya. Kalau saya minta pakai pointer aja, jadinya lebih fokus, lebih apa ya, lebih gampang kan apa baca juga, nanti kan ini juga buat kalian sebenarnya. Cek nextnya. Oke, nah kan kayak gini kan apa namanya lebih enak ya jadinya. Oh berarti ada apa nih, memberikan buku kegiatannya, misalkan pesanan berarti dia butuh apa nih, tempat penyimpanan, nanti apa namanya istilahnya buat kalian analisis kegiatannya. Kalau kalian udah tahu ini kan apa namanya step-stepnya apa aja gitu, istilahnya membersihkan meja, oh berarti dia harus ada tempat penyimpanan buat, karena kan harus deket nih gitu, harus ada penyimpanan buat membersihin meja yang ketika ada yang pengunjung yang meninggalkan restoran, dia langsung bisa cepet-cepet bersihin gitu. Berarti harus ada tempat penyimpanan gitu misalnya. Ini kan juga nanti ada hubungannya sama aktivitas ya, sama apa namanya sirkulasi. Kalau misalnya ini lokasi si apa namanya si waiter stationnya tuh di mana gitu istilahnya, supaya ketika dia apa namanya ngelihat gampang, ketika ngambil menu gampang gitu istilahnya. Terus kalau misalnya juga sekarang apa udah scan baru, udah nggak pakai buku menu karena apa namanya corona ya istilahnya, lebih susah apa lebih PR untuk ngebersihin, nyemprotin satu-satu apa pakai sanitizer segala macam, karena kan tuh kalau dipegang sama guest kan nanti ganti ke guest lain, berarti ini harus dibersihin. Misalkan apa namanya udah ada cara baru ya istilahnya, nanti mungkin bisa dimasukin lagi juga buat apa namanya teknologinya apa namanya kayak gimana. Jadi nggak apa namanya nggak pakai yang standar lama ya. Kalau kita lihat kan udah nggak zaman nih pakai buku menu ya gitu. Coba di-update juga sama kalian. Bentar. Di mana? Bentar ya. Gimana sih? Berarti nextnya saya datang sekarang ya udah ada ya, berarti ada apa aja, berarti udah tahu ya, berarti saya nanti diingat-ingat lagi, berarti apa namanya penyekatnya harus tahan terhadap api nih, karena gini, ketika apa namanya ketika ada pengunjung saya dapur kebakaran, minimal apa namanya nggak langsung cepet ya gitu istilahnya. Nah baiknya seperti apa gitu istilahnya. Jadi nanti ini juga yang kalian dapat dari apa namanya dari studi literatur, ini di apa namanya jangan lupa di apa diterapin ketika ke desain, jangan dilupain ya. Jadi istilahnya makanya saya tadi minta bikin studi literatur sesuai sama proyek kalian supaya nanti apa namanya bisa langsung diterapin juga. Istilahnya so, ini oke. Next. Membiarkan ke penerangan gudang jika tidak licin, ini yang lebih ke area sangat menghisap. Oke, ini berarti ini ya apa bagian ya lebih ke apa namanya makanan ya, lebih ke serving dan lain-lain gudang. Nextnya boleh. Oke. Coba nanti mungkin ini kan general ya, nanti kalau udah masuk ke masing-masing yang misalnya restoran kan apa sih kata-kata bentar Sunda ya, Padang sama Jawa ya, nanti apa namanya kan nggak semuanya dipakai nih gitu istilahnya, ada yang nggak dipakai nggak? Padang dia grill, ada grill gitu, ada ya bakar ya, misalnya bakar. Griddle ini biasanya lebih ke apa? Lebih ke burger gitu kan. Kalau ini berarti ini nanti kalau yang memang nggak diperluin dihilangin aja. Terus kalau ini juga gini, kalau bisa cari apa namanya cari sekalian juga sama standar ukurannya, supaya nanti kalian apa namanya ketika masukin ke dapur udah tinggal masukin aja gitu. Oh butuh ruangannya berarti berapa? Kalau kayak gini kan cuma jenisnya aja ya. Sekalian aja sama ukurannya stand. Biasanya kan dapat tuh di commercial kitchen gitu yang jualan-jualan kayak gini, dimasukin aja biasanya berapa ukurannya, jadi kan juga tahu nanti
saya butuh dapurnya ruangan sekitar segimana gitu istilahnya dengan ukuran-ukuran seperti ini, karena nanti kan istilahnya gini, kalau kan juga nanti istilahnya walaupun nanti saya pernah bilang kan kemarin ya, kalau biasanya kalau kita desainer nggak kalau commercial kitchen itu udah ada kontraktornya sendiri biasanya, apalagi kalau udah punya brand ya, kalau franchise segala macam juga mereka udah punya yang standarnya yang emang tahu tentang kitchennya, biasanya kita nggak terlalu ngurusin ininya. Cuma nanti kalau kalian dapat permintaan restoran yang sendiri gitu istilahnya kan, berarti kan ini butuh ya gitu. Jadi buat pertimbangan kalian yang general kayak gimana sih, ukurannya berapa sih, lebarnya berapa sih gitu istilahnya, supaya nanti kalian tahu juga ketika bikin desain si kitchennya ya. Nanti kalau bisa dimasukin ukuran ya. Nextnya DPR tadi masukin ukuran ya yang kelompok 1. Ini lebih ke peralatan dapurnya standar ya, berarti ini kan nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama istilahnya ukuran cuman lebih ke rak penyimpanan ya. Untuk 1 tambahin ukuran ya, tambahin ukuran. Oke, peralatannya. Nextnya. Karena kalau ngomongin peralatan mah lebih kompleks daripada itu ya, kalau kita ngomongin peralatan dapur ya. Ergonomi kompometri. Oke, ini. Ini buat yang kursi apa? Ini kursi kerja atau ini? Hitungannya. Coba, soalnya kan beda ya. Base-nya, karena kalau kita lihat nih, kamu yang ngambil contoh gambarnya juga ada rodanya ya. Jadi kan kalau kursi di meja makan nggak mungkin ada yang rodanya karena lebih lari-lari kan. Coba nanti cari gambarnya juga yang buat tempat duduknya juga yang sesuaian sama si tempat duduk restoran ya. Kalau ini kan jadinya bukan tempat duduk restoran. Cari ergonomi buat kursinya. Kursi dan mejanya yang lebih ke restoran ya. Untuk restoran. Karena jenis-jenisnya kan beda, ada yang kursi yang lounge, yang lebih ke kalau American dining gitu kan, yang kayak gini American style ya, istilahnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu kan juga beda tuh, ada ukurannya. Nanti coba dilihat sama kalian ya. Jadi kalau ini kan general cuman kursi aja, kursi duduk ya. Dan work chair ini Masterman. Karena beda buat dining sama work kan beda ya. Nanti coba lagi ya, dicek lagi sama kelompok 1. Nextnya buat kursinya diganti ya. Stool, ini kan buat drafting chairs tuh nih, buat gambar. Stool. Dan kalau misalnya stool yang di restoran tuh lebih buat kursi berat, juga tingginya beda. Jadi nanti coba diperhatiin ya buat ininya, studi ergonomi sama kebutuhan furniture-nya, karena kan beda. Kecuali memang ada yang ini kan kita base-nya ke restoran ya, misalnya yang kebutuhan restoran udah masukin dulu, nanti misalnya kebutuhan lain kayak misalnya tadi ada tempat office-nya si manajer, itu nggak apa dimasukin, tapi yang penting kan kita fokusnya ke restorannya. Jadi lebih ke furniture restorannya ya. Next-nya nanti diganti ya furniture-nya buat yang restoran. Nah, ini lebih restoran nih kalau kita lihat ya. Dia dari segi gambarnya juga memang dia kebutuhan luasan buat wheelchair ya, clearance-nya bisa standar. Jadi yang tadi aja yang stool-nya coba cari yang emang dining table, dining chair dan dining table ya, beda kan. Next-nya ini lebih ke kursi roda ya. Jadi sebelum ke kursi roda mungkin tadi cari dulu kursi yang buat dining dulu ya. Next-nya ini meja satu orangnya meja apa nih? Nggak datanya dari mana yang ini? Soalnya kan kalau ini emang meja makan ya. Kalau meja makan berarti oke untuk mejanya, tapi kalau misalnya ini saya nggak ada keterangannya.
buat 1 orang ya. So next-nya. Kayaknya sih meja kafe ya ini ya sebenarnya. Ini buat 2 orang. Ini bangket sitting lah ini yang seperti dibilang apa bangket yang kayak gini ya. Yang apa yang ungu ini yang ada gambarnya itu kan lebih ke bangket tuh. Juga ada ukurannya. Nanti coba ditambahin buat yang kebutuhan kursinya ya. Ini oke ya, berarti ini udah masuk. Ini termasuk karena hitungannya buat apa namanya buat kursi dining 2 orang ya. Next-nya. Buat yang 3, oke. Oke, next-nya. Oke, udah next teman-teman. Berarti udah ya ini standarnya udah ada. Next-nya lagi. Berarti tinggal yang kursi ya. Ini meja bundar buat apa? Biasanya Chinese food biasanya pakai kayak gini ya. Next-nya. Becomes behind set place. Ini juga oke. Ini udah buat service. Oke, next. Berarti bisa dipakai ya. Nah, ini berarti 335. Oh, udah dalam sentimeter ya buat kalian ngebantu juga. Service zone, oke. Clearance-nya, sip. Next-nya. Set requirement, jadi udah tahu ya, jadi butuh sirkulasi sekitar berapa. Oke, next. Ini buat adapter ya. Ya, oke, next-nya berarti bisa dipakai nanti buat ini. Jadiin data apa base datanya, base ukurannya ya. Ini juga. Oke, udah next integration. Oke. Next. Sim center. Ini ya buat ininya. Oke, berarti udah lengkap ya. Berarti ini dari segi dapur, restoran, tempat makan, tinggal kursinya aja ya, si restorannya ya, digit ya. Oke, udah berarti oke. Kasir, nah kasir juga udah ya. Next-nya lagi, ada apa lagi? Kamar mandi kan standar ya. Oke, next-nya. Taman interior, hello. Ini berarti udah pointer ya, jadi lebih gampang ya. Dinding, konstruksi dinding, permukaan dinding, oke, next-nya. Standar dinding. Oke, udah ada pointernya, next-nya. Ini buat kalian bikin juga, jadi jangan cuma dicari doang, tapi nanti diterapin ya. Pemadam kebakaran, lighting-nya, oke, ini ya. Kalau bisa ini apa namanya lighting dapur harus berapa sih gitu istilahnya hitungannya gitu. Kalau bisa ya cari apa supaya nanti kan juga gampang ketika tahu standarnya udah tinggal ini. Karena kan dia buat apa lightingnya lebih ke buat aktivitas ya gitu istilahnya harus kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalnya ini kan nggak ada standarnya nih karena kita biasanya kalau restoran kan ada banyak istilahnya kayak bukan tas lighting apa sih istilahnya kayak dekoratif lighting juga banyak ya gitu istilahnya nggak masalah. Next-nya kan ini ada ya. Oke. Sip. Udah ada nih udah detail ya sebenarnya tinggal tadi yang buat tas lighting yang di dapur ya. Dan juga kalau misalnya nanti sesuaiin ini kan biasanya gini nanti kan ngebantu kalian juga buat nge-layout ketika apa namanya lihat dari si denahnya ya cocoknya yang mana. Saya dari sini next-nya udah ya oke. Berarti ini yang di literatur untuk si surveinya gimana, ada kendala nggak? Kalau yang survei gini pokoknya survei boleh bareng-bareng tapi nanti laporannya masing-masing karena sesuai sama apa yang mau kalian bikin karena kan udah personal ya proyeknya gitu istilahnya. Kalau yang literatur barengan tadi karena kan general nih restoran segala macam ergonometrinya pasti sama segala macam. Nah kalau yang ini kan gini misalnya Igit ngambilnya padangnya kayak gimana nih gitu istilahnya mungkin akan beda. Udah mulai fokus ke masing-masing ya.
Ini bakal mati nanti 7 menit lagi nggak apa ya, nanti login lagi ya. Nggak enak ya sebenarnya pakai Zoom ini. Cuman kalau nanti denah mungkin lebih enak. Kalau buat ini harusnya pakai Google Meet aja tadi ya. Nah, apa sih? So, next-nya. Sumatera Barat, provinsi. Oke, nah. Ini berarti ini sebenarnya general ya, lebih ke ini general. Oke. Bentar. Ini tapi nanti ini lebih general aja kan ya, karena gini, kalau yang kemarin, yang semester kemarin saya minta langsung nerangin udah masuk di konsep sih. Tapi ini bakalan jadi konsep nggak sama ini apa? IG 3 ya. Nah, ini berarti nanti masuknya IGIT di konsep aja. Kalau yang sekarang lebih ke analisis survei kan ya. Jadi lebih ke survei yang restoran Padangnya yang seperti apa, jenis-jenis makanan ada apa, tadi aktivitas ininya ke apa tadi yang tadi itu masuk di konsep nanti berarti IGIT udah punya nih sebenarnya gitu. Nanti itu yang di minggu depan ya. Yang sekarang lebih ke ini dulu si analisis fasilitas kegiatan si restorannya seperti apa. Coba. Apa? Ininya kan kemungkinan gini, sekalian survei, sekalian nanti IGIT bakal nyimpan lokasi di situ kan ya. Iya nggak, supaya nggak usah nyari-nyari lagi nanti. Belum ya, belum tentuin ya. Oh, oke. Ini lebih ke surveinya aja ya, nggak apa sok lihat lagi nextnya. Ada dapat apa lagi? Oke. Ini fasilitas kemasan makanannya. Kan dia udah ini ya, udah modern kitchen ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat ya di dalam ya, ini dia open ya kalau nggak salah, open nggak si kitchennya atau dalam ini? Kelihatan tadi kan, cuman kelihatan kan ya. Supaya misahin, makanya tadi makanya ada konsep open kitchen atau misalnya mau konsep emang yang dapurnya di belakang ya gitu, akan nanti makannya bakal beda. Tadi kan kalau harus dipisahin, harus ada sekat supaya yang tahan api dan lain-lain. Tapi kalau konsepnya open kitchen, biasanya open kitchennya kalau perhatiin nih open kitchennya orang Jepang kan lebih ke sushi bar ya gitu istilahnya. Jadi emang resiko kebakarannya nggak tinggi gitu istilahnya. Gitu kalau nggak salah, kalau kan pernah nonton ini nggak sih film Korea? Saya biasanya dari film Korea. Jadi dia tuh ada kalaupun di open kitchen dia habisnya dikasih kaca gitu istilahnya, dia nggak akan langsung ke si pengunjung yang gini, karena kan istilahnya ada asap, ada apa gitu istilahnya. Biasanya kalau ini kan dia terbuka banget ya. Nanti coba buat yang standarnya open kitchen yang buat fasilitas, karena kan dia bukan misalnya gini, bukan masuk fine dining ya istilahnya. Kalau fine dining walaupun open kitchen biasanya juga dia cuma tepan yang emang dimasak di depan itu pun cuman yang emang dimasak disajiin langsung gitu. Saya bukan yang emang masak general. Kok ini kan masuk general ya istilahnya, kayak ngangetin segala macem gitu. Jadi emang open. Kalau open kitchen yang konsepnya di luar negeri, yang harusnya itu lebih ke showing cara masaknya gitu. Kalau ini kan sebenarnya dia nggak nunjukin art, cooking artnya gitu, seni masaknya gitu istilahnya gitu kan. Nah kalau standar open kitchen biasanya nanti lihatin cara masaknya gitu istilahnya, yang emang unik gitu kan. Kalau ini kan enggak ya gitu. Nah, coba kalau memang punya konsep open kitchen, coba menarik ya gitu istilahnya, berarti kan sesuai sama makanan Indonesia yang kira-kira bisa nggak ini dibikin open kitchen gitu, karena kan Indonesia
kalau cuman apa ngerebus lama gitu kan itu mah bukan seni masak ya. Kalau makanya kalau open kitchen kan kata-kata yang kayak bikin sushi gitu kan itu kan lebih ke art. Terus kayak apa namanya kalau di itu yang tepan ya yang masak di depan kita terus dia ngasih ke pengunjung segala macam gitu kan gitu. Coba diperhatiin lagi kalau misalnya mau bikin open kitchen. Terus nextnya bersih, oke nanti berarti sudah tahu ya. Terus dia kata-kata kalau Padang itu bahasanya juga apa fungsinya banyak ya panjang. Dan juga apa namanya ini nah nanti kalau ini kan sebenarnya Padang yang Igit survei Padang yang bukan fine dining ya lebih ke restoran aja ya. Nanti Igit coba cari kan ini kalau di Batam ada nggak sih yang kayak apa namanya lebih ke kalau di Jakarta ada Marco ya kalau nggak salah ya Marco. Coba nanti Igit cari di restoran Padang yang lebih ke dia bukan makanannya bukan apa istilahnya kalau ini kan lebih ke apa ya makan kayak makan Padang makan jadi bukan istilahnya bukan fine dining istilahnya. Coba yang Marco kan agak mendekati nih nanti buat perbandingan aja buat Igit dari segi suasana ruangnya gitu segala macam buat perbandingan cari restoran Padang yang lebih ke fine dining gitu. Boleh ngambil di Jakarta dari internet buat jadiin ini aja apa namanya studi apa presiden kan gini apa namanya kalaupun gini ada nih restoran Padang yang ada di luar negeri itu juga boleh ya kan ada tuh yang beberapa yang apa yang buka di Amerika atau misalnya itu jadiin literatur kamu buat apa namanya buat tambahan gitu. Karena kalau ini kan sebenarnya lebih kalau kita lihat generalnya dia kalau dari segi apa lokalitas nggak dapet ya dia general modern aja jadinya restoran apa namanya apa sih sederhana ya gitu. Oke, so nextnya. Tahu nggak pada ganti ke Google Meet? Maksudnya saya nge-share di ini sih di apa di grup. Soalnya nggak enak mati-mati terus kan dengan sini aja apa namanya. Nanti pas lagi kalau udah masuk ke denah deh agak PR kalau nggak harus beli.
yang apa Zoom yang ini yang bayar. Cek next ya, saya akan cek juga ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Oke. Berarti baru ini ya apa namanya nanti berarti detailin lagi sama Igit sambil tadi saya apa cari apa namanya satu restoran Padang yang lebih ke fine dining ya. Kalaupun misalnya nggak ada, Igit cari restoran yang jenisnya lebih ke specialty restoran, terus udah gitu ke fine dining. Jadi nggak apa namanya, jadi nanti dapat apa ya, dapat tambahan studi presidennya itu dapat gitu. Kalau ini kan kita nggak bisa ngambil semuanya nih dari yang restoran yang si Padang yang udah Igit survei kan lebih ke mungkin dari segi aktivitasnya bisa dapat. Tapi dari segi cara display, cara apa namanya penempatan kursi itu kan kita nggak bisa tiru ya istilahnya dari situ ya gitu istilahnya bukan bukan nggak selevel sama yang akan kita bikin nih gitu. Cuman apa namanya dari segi makanan, dari segi apa ya istilahnya aktivitasnya karena kan makanan sama nih istilahnya apa namanya mungkin cara pengolahannya kayak gimana apakah ini kalau yang sederhananya kan lebih ngangetin juga ya gitu mungkin akan mau diambil seperti itu juga gitu atau kayak gimana agak apa namanya beda sama restoran apa ya istilahnya kalau biasanya kalau restoran specialty restoran gitu biasanya nggak akan itu kan lebih ke franchise ya gitu istilah makanannya didistribusin kemana-mana gitu nanti Igit mau pilih yang mana gitu apakah yang seperti itu karena kan jadi kan bakal beda nih dari segi dapurnya penerimaannya bukan penerimaan barang mentah dong jadinya jadi kayak apa namanya makanan jadi yang tinggal diangetin dan berarti harus lebih banyak kebutuhannya lebih ke freezer karena pengawetan ya gitu istilahnya nanti coba nanti Igit itu lebih ke arah situ juga di apa telaahnya. Kalau yang kelompok tadi berarti yang saya minta fokusin aja ke restoran sama restoran ya kan ya. Jadi nggak usah kemana-mana, restoran yang mau diambil literaturnya apa, sama di deskripsinya lebih disingkatin lagi kalau misalnya dia kan paragraf nih pointer-pointer aja supaya ngebantu ketika kalian masuk ke desain. Sama tadi satu lagi tadi yang kursi ya, yang kursi ya. Sip. Oke itu ya. Oke, yang lainnya berarti sama-sama ya gitu ya. Yang lainnya berarti lebih ke ini ya, lebih ke yang survei masing-masing udah pada ini belum? Galuh sama Boleh Bu, saya. sok mangga. Oke. Ibu sebelumnya mohon maaf. Mm-mm. Kalau saya yang survei belum saya buat Bu, cuman Oke. kalau buat surveinya saya udah survei ke restonya. Oke. Berarti nanti tinggal di apa namanya sama panggilnya siapa nih? Asma. Ahan Bu. Ahan Ya. ya, biar ingat saya. Ahan nanti tinggal bikin laporannya sama berarti kan masih minggu depan nih. Kalau bisa udah mulai di apa didatain ya tadi yang saya bilang ke Igit juga yang apa namanya lebih ke analisis fasilitasnya. Jadi dari segi si apa namanya si pemilik restoran, si pengunjung, si apa namanya si pemakainya juga yang ada di situ, si pekerjanya juga segala macam sampai ke fasilitasnya ya nanti ya, Ahan ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Oke ya. Mangga Galuh. Jadi di sini saya Galuh bentar, kamar mandi dulu bentar ya izin. Sebentar aja, sebentar. Oh iya Bu. Resto. Ini pasangan So di Taling Taru. Ya Allah gak niat banget sumpah. Copy paste lah. Aku nggak ada aksara Jawa, nggak ada font. Mirip, tapi kalau Thailand kebalik bacanya. Belum Ra. Saya ada kelas lagi nggak? Nggak apa ngaret sebentar ya. Kan Nggak 9.30. Sebentar, takutnya ada kelas. Saya ngecek ini dulu anak saya. Saya ngeliat Inggris.
nggak dikasih ini Kak, description-nya. Yang boleh sini gitu. Udah submit. Udah submit, udah selesai. Oke. Nggak dikasih keterangan ya. So the 304 minus 159 is itu nggak clear. So I need to yang kayak gini aja yang so the difference between the sini. The most footprints is 278 mm ini tulis. Ini kan berarti kan ini meter nih. Ini milimeter. Terus tulis milimeter. Footprint is 1078 mm. Terus ini perimeternya 888 oke. Perimeternya 14 feet cuma 16 feet. Oh kok cuma 2? Kan perimeter berarti harusnya kali semuanya dong Saci. 14 feet, 6 feet, 14 feet, 6 feet. Harusnya kan ditambahin semuanya. Ya kan? Lupa ya? 3, 2, 4, 3, 7. Oke. Ini kurangnya salah satunya berarti. Terus udah submit tapi ya. Sip. Oke ya. Cok enggak? Di sini saya mengambil restoran Jawa, Bu. Bentar, ini ada Kakak sama Putri, nggak apa ya? Kakak sama Putri. Sip. Okay. Terus di sini saya masukin pengertian tentang restoran Jawa itu sendiri dulu. Habis itu jenis-jenis di restoran Jawa. Terus lokasi surveinya sebenarnya saya ada 2 di Warung Suluh di Bandung sama Bebek Kalio. Tapi kebetulan saya kepengen 1 lagi di Temanggung kalau misalkan ada waktu lagi. Terus target pasarnya saya ngambilnya dari 2 referensi restoran yang sudah saya survei itu. Dari segi price-nya ada mereka harganya kan pakai rata-rata menengah ya Bu, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, range-nya itu dari 5.000 sampai 40.000. Jadi target pasarnya itu untuk konsumen dengan tingkat ekonomi menengah, gendernya semuanya, usianya di semua usia, kemudian asalnya semua asal masyarakat. Kemudian user pegawai staffnya sebenarnya kalau yang organisasi pegawai atau staff ini saya ambil dari yang Bebek Kalio dulu karena kemarin belum saya masukin yang dari Warung Suluh. Nah, rata-rata Bebek Kaleo ini luasannya kebayang nggak berapa? Luasannya sekitar 500-an Bu. 500 berarti dapat lebih ya? Besar ya. Sip. Jumlahnya berarti gini, nanti organisasi pengurusnya gitu itu bisa diterapin karena kan istilahnya gini, ketika luasannya sekitar segitu berarti kan kemungkinan sama dengan pegawainya juga ya istilahnya yang bakal dipakai. Jadi nanti langsung bisa diterapin sama Galuh kalau misalnya jumlah karyawannya sekian gitu, disamain aja supaya ngegampangin ya istilahnya. Kan kita ngambil contoh ceritanya kita ngambil kasus, ceritanya kita mau bikin tadi ini yang Warung Suluh yang Kaleo. Yang Warung Suluh itu yang lebih kecil sih ya. Berarti ini yang Kaleo ya. Jadi saya ambilnya yang Kaleo ya berarti. Syaratnya aja. Oke, lanjutin. Terus user konsumen pelanggannya kalau kita pas survei, kalau pas kami survei itu semua kalangan, ada laki-laki, perempuan. Nah, usianya pas saya lihat di Bebek Kalio ini ada anak kecil Bu. Berarti anak kecil balita tuh kan udah pasti udah bisa makan. Terus asalnya semua daerah, identifikasi pelanggannya berasal dari semua daerah yang ingin merasakan atau mencicipi makanan khas Jawa. Pada umumnya pelanggan datang dari semua kalangan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak hingga lanjut usia. Soalnya setahu saya kalau Bebek Kaleo lebih ke family restoran nggak sih masuknya? Iya. Kemudian sistem pelayanan restoran Jawa itu dari 2 restoran yang saya survei menggunakan waiters and waitress service to table. Jadi semuanya itu dilayani. Mulai dari mereka datang itu pesan itu udah ada waiters yang kayak ngasih menu. Kalau di Bebek Kalio ini sistemnya dia ditungguin sampai dia mau pesan apa. Kalau di Warung Suluh ini ditinggal sebentar sampai kita udah menentukan mana yang mau kita pesan, nanti baru kita panggil gitu Bu. Sistemnya pakai sebutannya manggilnya Mas atau Mbak gitu, baru nanti waitersnya datang. Jadi pelayanan udah ngerti ya Terus merhatiin nggak sesuai teksnya itu di mana standby-nya segala macam?
Ada di Ada. bagian kalau di warung suruh ini di kasirnya, Kasir kalau ya? white ya. Karena dia kecil ya kalau di warung suluh kan ya, Iya. karena dekat ke kasirnya. Kalau Kalau yang Bebek di Kaleo di Bebek Kaleo, belakang kasir itu sih Bu, kalau Bebek hmm, Kaleo. mhm. Terus Apa ini namanya? Enggak, saya penasaran apa namanya, merhatiin nggak? Kan gini, biasanya kalau ada waiters yang nungguin apa, biasanya itu kita ngerasa kayak diliatin atau enggak, itu gimana? Dia penerapannya gimana? Apakah ada stasiun-stasiun kecil yang mereka kayak lagi sibuk apa namanya, ceritanya kayak mereka kayak ngerjain sesuatu gitu misalnya gitu, atau kalau berdiri aja? berdiri aja sih Bu kalau Berdiri di aja ya? warung suruh. Oke. Iya, sambil nungguin pelanggan lain yang Mhm. datang. Kalau di Bebek Kaleo ditungguin Bu, emang bener-bener ditungguin Mhm sampai mhm. kita siap menunya mau yang dipilih apa gitu. Oke. Sip. Nah, ini spesialis jenis-jenis makanan dan minumannya saya ambilnya dari semua restoran dulu Mhm. di Jawa. Karena kan nanti konsepnya Jawanya Mhm. yang saya ambil belum tahu ya Bu makanan yang mau diambil. Mhm. Nah, terus yang ini baru Nanti yang supaya nggak bingung sebenarnya diadopt aja satu restoran antara mau ambil warung oh Solo iya, atau si Bebek Kaleo aja, kan dia lebih ya, ke Jawa udah fokus, jadi kamu nggak perlu nyari-nyari dulu nanti menunya apa aja, appetizer kan PR lagi ya gitu. Kan iya, kita bukan bikin restoran banget gitu sih. Kita kan kemarin walaupun saya bilang kita ceritanya mau jadi entrepreneur nih, tapi kan kita sebenarnya kita udah punya base menunya udah ada, tinggal ngikutin aja sih gitu supaya nggak banyak kerjaan juga. Kalau nanti lalu harus bikin dari fasilitas segala macam, harus milih-milih menu apa mau di restorannya, ambil satu aja Magaluh ya, antara siap. si Bebek Kaleo atau warung Suluh ya. Iya. Cuman kalau saya lihat lebih beragam si Bebek Kaleo ya mungkin ya dibanding warung Suluh. Iya. Warung Suluh kan lebih sedikit menunya ya, jadi mungkin Iya. kalau saya saranin ambil yang Kaleo ya. Oke Bu. Tapi nggak apa-apa kan Bu? Jadi data surveinya langsung saya campur 2 Nggak restoran apa, dulu. boleh. Oke. Nggak apa. Untuk yang lain-lain belum saya masukin Bu, kayak alur pelanggan, Oke. alur gitu-gitu. Berarti Terus itu ini yang belum yang fasilitas ya, yang kebutuhan fasilitas itu kan belum aja ya. Fasilitas sama analisis tadi kerjaannya ngapain sih si ya, pegawai datang, terus bikin alur aktivitas itu, alur aktivitas si pengunjung dari mana pintu masuk, dari awal masuk dia sampai selesai itu ngapain aja gitu supaya tahu fasilitasnya ya. ya. Kemudian untuk ini ada analisa set existing-nya saya lokasiin di tempat tinggal saya, yaitu di daerah Temanggung. Lokasinya ada di Blok Pandian Square. Jadi di blok yang sini, Bu. Jadi dia Terus, lebih ke buat family karena istilahnya lebih iya, ke mall ya, dekat ke mall ya. iya. Bukan mall sih Bu, kayak apa ya? Apa itu? Ada square Pokoknya gitu ini biasanya ada kayak pusat pertokoan perbelanjaan. perbelanjaan. Ya, kalau mungkin di Bandung kayak Yogya gitu-gitu, Bu. Oh, oke. Cuman di sini ada kayak Prodia, terus Bank BN Mandiri, terus di sini ada bioskop gitu. Jadi campur aja. Cuman keuntungannya saya ngambil di sini dia pintu masuknya lebih gampang, area parkirnya juga lebih luas, kemudian di dekat pusat kota juga. Terus keuntungannya juga nggak terpapar langsung sama sinar matahari saat pagi yang Ini areanya istilahnya kayak city center, atau misalnya dia cuman emang ada tempat perbelanjaan aja, atau daerah sekelilingnya apa? Oh, ini ada macam-macam sih Bu, kayak apa ya? Kan ini kan lebih ke pusat perbelanjaan nih. Yang daerah sekelilingnya apa nih? Kalau yang di sini, Kantoran kah atau apa? kalau ini ada Prodia kayak klinik gitu, terus ada Bank Mandiri. Di sini di belah dua ada bioskop kecil sama perbelanjaan. Maksud saya ini kan satu kompleks nih. Yang Iya. di kanan kirinya kompleks ini apa? Coba ini yang sini Bu. Iya. Oh, Perumahan ini ada apa? ruko-ruko kecil, Ruko ya? ya. Oke. Berarti dia sebenarnya lebih ke daerah bisnis ya, area bisnis juga. Oke. Berarti sebenarnya nanti dari segi pengunjung, nanti analisis pengunjungnya bakal luas nih. Yang Galuh punya, dia ada si family, ada juga yang pekerja ya, berarti ya. Iya. Jadi nanti coba dilihat juga di tempat yang aslinya ini dia apa? Aslinya ada ini kayak gini Bu. Jadi ada ruko-ruko gini yang ada Buana, terus di sini belum ada, terus yang sini kayaknya Pegadaian kalau nggak salah. Jadi dia karena ruko, jadi bukan satu fasilitas satu gitu, bukan ya? Bukan. Terus keuntungan lainnya di daerah sini itu karena belum ada restoran Jawa Bu.
Cuman adanya satu ini restoran punyanya Bebek Haji Slamet, yang itu jaraknya juga nggak terlalu dekat, 700 meter. Paling nanti yang jadi harus dicari sama apa namanya Galuh. Ini kan areanya saya nggak tahu nih, yang tahu kan Galuh nih karena daerahnya Galuh mungkin ya. Apa namanya itu di situ rata-rata pekerja gitu. Yang kemarin saya sempat ngomong kan kalau misalnya pekerja apa dia butuh uang meeting kah atau segala macam. Coba diperhatiin ya buat kebutuhan apa namanya kebutuhan si fasilitasnya si pengunjung ya. Dia butuhnya apa aja, apakah family aja kah jadinya khusus gitu istilahnya, lebih ke family restoran atau misalnya di Bebek Kaleo sendiri juga ada ruang meeting gitu istilahnya apa namanya buat acara atau mungkin buat event acara yang kemarin saya sempat bilang kalau misalnya apa ada beberapa restoran yang bikin tempat emang buat apa namanya misalnya pernikahan gitu istilahnya segala macam. Mencoba apa namanya apakah cocok apa enggak apa sama si analisis apa daerahnya ya. Oh iya, Bu. Coba lihat. Kemudian ada block maps yang sama kayak tadi sih Bu, kurang lebihnya ini karena belum saya masukin untuk data lainnya. Berarti nanti yang lebih yang belum berarti lebih ke analisis tadi ya, analisis Ya, kegiatan aja ya. Kegiatan, terus dari itu fasilitas itu yang penting soalnya kan kita kan yang kita butuh tahu untuk bikin ruangan kan fasilitas ya apa aja sih yang dibutuhin gitu tadi. Coba lihat dari situ juga analisisnya sama nanti dilihat juga sama yang Galuh mau bikin gitu. Kan ketika udah dibentukin nih sama existing yang Galuh punya nih apa namanya kalau di Bebek Kaleo yang asli dia nggak ada tuh ruang meeting misalnya. Tapi kalau di analisis dari site existing yang sang Galuh punya, ini daerah-daerah perkantoran, jadi istilahnya mereka butuh tempat buat makan siang, terus dari itu misalnya buat meeting sama klien gitu misalnya. Jadi ada ruangan-ruangan meeting kecil nanti yang misalnya Galuh masukin di desainnya Galuh, karena kebutuhan dari existing lokasi existing Galuh gitu istilahnya. Coba nanti digabungin dari semuanya itu ya Galuh. Oke Bu, siap. Oke, berarti Galuh udah, itu udah. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Tadi siapa yang tadi juga Ahan apa Ahan ya? Ahan namanya bener kan ya? Ahan juga udah ya. Ahan takut lupa Ahan ya benar ya? Iya. Ahan. Oke, berarti yang kelompok 1 udah ya. Kita kan lagi sakit ini pada jaga kesehatan ya. Soalnya tadi yang anak wali, maksudnya semuanya minggu ini ada 3 yang kena. Jadi kalau bisa jangan pada kemana-mana ya. Apa namanya lagi banyak lagi. So di kampus juga ini apa tinggi banget yang kena corona. Jadi baiknya pada jangan kemana-mana dulu. Kalau misalnya memang tadi kemarin takutnya nih kemarin gagal terus survei jadi pada kena kan saya yang merasa bersalah nanti. Apa namanya kalau memang nggak bisa survei nanti bisa by online aja ya kayak tadi yang saya minta ke Igit by online aja. Sok lanjut ke grup 2 ya. Maaf ya ini agak ngeret ya. Sok Kak boleh Kak. Yang lainnya kalau udah boleh leave ya, nggak apa-apa. Nggak, yang kelompok 1 udah beres. Tinggal kelompok 2. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.